perempuan sebenarnya harusnya di rumah, mengurus keluarga, memberikan cinta. Perempuan itu diputus sama si elit global ini untuk keluar dari rumah. Makanya mama papa tuh selalu bekerja supaya keutuhan rumah itu sebenarnya terpecah. Itu memang sebenarnya proyeknya mereka juga gitu loh. Selain mau ngasih teks supaya bisa ngeteks, bisa mempajakkan bukan cuma laki-laki aja. Jadi biar dapat source income tax yang kedua gitu, yaitu perempuan diteksin juga. Tapi esensi spiritualitasnya adalah supaya keutuhan keluarga itu tercerai-berai. Gitu, mama, papa bekerja, anak linglung, bingung mau pegang kemana. Sebenarnya pilar-pilar rumah tangga itu dipegang oleh perempuan sebenarnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu tentang dunia parenting. Yang kadang hal ini tidak masuk ke dalam radar kita sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan setelah kita mendengarkan bersama podcast kita kali ini, para orang tua di luar sana mendapatkan suatu insight sebagai pembelajaran bagi kita semua. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya, sebagaimana video yang di depan tadi tuh, Pak. Ya. Nah, itu, miris juga ya. Di satu sisi memang, Pak, kan zaman sekarang ini kan kayaknya udah biasa gitu, Pak. Wajar namanya ibu bekerja, gitu ya. Atau wanita karir. Mungkin orang-orang bilangnya wanita karir, career woman, atau ibu bekerja, atau apalah gitu. Nah, tapi di sisi lain, anak jadinya bagaimana gitu, karena baik suami maupun istri bekerja. Anak ini sama siapa? Ya biasanya untuk yang punya uang, dia akan menitip ke daycare atau babysitter, atau enggak, kalau yang lebih besar bukan babysitter ya, ART lah ya. Jadi dititipin ke mbaknya gitu kan, atau pengasuh, atau ya kalau yang nggak punya uang mungkin ke orang tuanya, ke neneknya. Jadi anak cucunya dititipin ke kakeknya atau ke neneknya, terus mereka kerja kan, baik suami maupun istri kerja. Aduh, kata kakek nenek, ya ampun kapan saya mau istirahat, ini udah tua masih dititipin cucu gitu kan. Nah tapi mungkin di sisi lain mereka senang, ya awal mungkin ada plus minusnya, mungkin nenek juga senang ada cucu yang menemani atau gimana, itu saya nggak tahu. Tapi maksud saya, ini kayaknya video tadi itu memang bikin deg-degan juga sih Pak. Maksudnya ini ternyata rekayasa global gitu, rekayasa elit global bahwa kita bekerja. Maksudnya ini karena dengan seperti itu, dengan kondisi seperti itu, maka akan mendapat pajak tambahan, ya kan? Daripada cuma suaminya kerja, kenapa nggak istrinya juga itu kerja, dapat pajak lain kan gitu misalnya. Wah itu luar biasa Pak ini, karena kan dampaknya masalahnya ke keluarga langsung, ke anaknya gitu. Itu mungkin yang bisa kita bahas kali ini Pak. Ya ini bener banget nih Pak. Pernah suatu saat pas saya ngisi parenting ya di suatu sekolah, ada seorang ibu yang protes sama saya Pak. Pas saya bilang, sepantasnya seorang ibu itu berada di rumah, bukan bekerja. Kalau dia sudah memiliki anak. Dia tanya ke saya, kenapa Pak? Kok saya nggak boleh bekerja Pak? Bukannya wanita dan laki-laki itu sama? Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bekerja, menafkahi keluarganya. Terus saya bilang, Ibu, kalau misalnya seorang ibu bekerja dan seorang bapak bekerja, sekarang nasib anak-anak kita itu bagaimana ke depannya? Ibu mau menitipkan anak-anak ibu. Ibu tidak mau berinteraksi dengan anak ibu. Apalagi kalau anak sejak kecil, Pak, itu sudah kita titipkan. Sampai anak-anak kita ini remaja. Akhirnya, anak-anak kita ini kehilangan, Pak, momen-momen bersama dengan orang tuanya. Dan saya nggak heran gitu Pak ya, kalau misalnya banyak anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mendapatkan sentuhan kasih sayang. Terus orang tuanya bingung pas anaknya kurang ajar. Kenapa Pak ya anak saya kurang ajar? Padahal selama ini saya sudah memberikan perhatian. Perhatian dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi? Apa dalam bentuk kasih sayang? Nah ini kadang kita nggak jelas Pak pola pikir kita. Kita hanya bisa bikin anak, tapi kita nggak bisa merawat mereka. Kita pikir yang tugasnya merawat anak-anak kita itu ya babysitter, ya daycare.
saya ini tugasnya untuk mencari uang. Terus pertanyaannya, kalau uang kita sudah begitu banyaknya, Pak, terus mau kita apain? Jadi belanjakan lah. Jadi belanjakannya untuk siapa? Anak dong. Anak. Sedangkan anak kita aja manggil kita aja om dan tante, Pak. Saking anak kita nggak mengenal sosok orang tuanya. Nah ini Pak, yang kadang saya cukup heran gitu. Apalagi kalau ada seorang ibu ya, yang protes Pak. Pas saya bilang tugasnya seorang ibu itu ya harusnya berada di rumah, membersamai anak-anaknya. Kalau belum punya anak, ya terserah deh masing-masing. Saya tidak bisa ini ya, memberikan nasihat. Karena saya nggak tahu setiap keluarga itu pasti memiliki problematika keuangannya masing-masing. Saya nggak bisa misalnya menyalahkan kalau misalnya seorang ibu bekerja, kalau dia belum punya anak. Tetapi kalau dia sudah punya anak, ya sebaiknya di rumah lah Pak. Bagaimana dia bisa membersamai tumbuh kembang anak-anaknya kalau tidak pernah ada di rumah? Nah terus kalau misalnya anaknya tiba-tiba berbuat yang aneh-aneh di luar, kan pasti yang kena dampaknya orang tuanya lagi, Pak. Benar nggak? Iya. Nah, terus kalau orang tua dipanggil ke sekolah pas anak bikin masalah, orang tua kan biasanya kesel, Pak. Ya, pelampiasannya siapa? Anaknya. Anaknya. Oh, gara-gara kamu nih nak, tuh bapak, papa, mama dipanggil ke sekolah nih, dipanggil terus. Baru minggu lalu dipanggil, sekarang dipanggil lagi. Iya. Jadi bukan kamu aja yang diabsen, nah orang tua juga diabsen gitu. Setiap minggu dipanggil karena kamu bikin masalah. Nah akhirnya kan anak-anak kita ini Pak, kalau tidak pernah dibersamai tumbuh kembangnya, ya wajar lah Pak, mereka akan diambil oleh lingkungannya. Nah ini ada yang lucu lagi nih Pak, ada orang tua murid saya, dia bilang ke saya kan, waktu pas anaknya ini bikin masalah. Dia cerita ke saya, Pak, dulu waktu anaknya SD, ini anak yang soleh, Pak Doni. Ini anak saya ini rajin sholat, nggak pernah bikin yang aneh-aneh. Anak manis lah. Pokoknya anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya lah. Nah, pas dia sudah masuk ke dunia SMP, Pak, saya pikir akan seterusnya anak saya seperti itu, nggak akan berubah. Karena pada dasarnya ini anak yang baik nih Pak. Pas SMP Pak, si anaknya ini pakai tato setengah badan. Dan pas dia pulang ke rumah, itu orang tua terkaget-kaget Pak. Kamu kenapa nak? Nah saya tanya lagi ke orang tuanya. Kenapa bisa begitu Pak? Orang tuanya bilang, saya pikir Pak, pas dia masuk ke dunia SMP, saya bisa lepas. Tidak perlu lagi pengawasan dari orang tuanya. Karena pas SD sudah bagus nih anak perilakunya. Pas SMP kita orang tuanya melepas dia diambil oleh lingkungannya Pak. Melepas dia dengan cara bagaimana maksudnya? Ya istilahnya mungkin kedua orang tuanya itu akhirnya dua-duanya sibuk bekerja Pak. Oh, I see. Jadi anaknya itu dipikir, badannya udah gede, ya kan? Terus waktu SD-nya juga anak yang soleh, rajin sholat. Nah dia pikir seterusnya begitu Pak. Nah akhirnya si anak ini diambil oleh lingkungannya Pak, karena nggak ada lagi perhatian dari kedua orang tuanya. Ya memang anak kita robot Pak, bisa istiqomah jadi anak yang soleh gitu tanpa ada pengawasan, tanpa ada pembimbingan, ya. Nah ini kadang orang tua suka lucu Pak. Ya saya sering itu Pak ya dengar curhatan orang tua berkaitan dengan anak. Kenapa sih anak saya ini selalu misalnya nggak mau dengerin orang tuanya, selalu lebih ngebela temennya, padahal kita sudah menasihati, tetapi anak saya ini kayak nasihat kita tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, malah nggak masuk sama sekali gitu. Nah setelah saya telusuri Pak, berkaitan dengan curhatan para orang tua ini, nah ternyata mereka ini memang ya sorry to say Pak ya, nggak pernah membersamai Pak tumbuh kembang anak-anaknya. Mereka ini entah ada di mana gitu Pak. Tetapi pas anak bikin masalah, mereka sudah nggak bisa ngehandle-nya,
Ya mereka cari bantuan orang lain, yang dicari ustadz lah, ya tolong didoain, kalau perlu diruqyah gitu. Ini anak saya ini kayaknya kemasukan gitu Pak. Yang disalahin kok orang di luar diri kita sebagai orang tua. Kan enak banget Pak kalau orang tua selalu memiliki alibi seperti itu. Om menurut Pak Ami gimana Pak? Iya, emang kasus memang beda-beda ya. Jadi di keluarga, alhamdulillah, bersyukurillah, makasih Umi, Abi, saya tidak pernah ditinggal. Ya jadi kalau kebetulan saya Umi saya itu memang ibu rumah tangga. Jadi yang bekerja bapak, itu pun bapak pulang biasanya maghrib tuh di rumah. Jadi abis maghrib itu kami nih dulu waktu itu anaknya baru 3 tuh, belum si Farah sama Dinda belum lahir adik saya. Setiap abis maghrib itu kita sholat maghrib berjamaah terus baca Quran bareng. Sampai pokoknya sampai SMP lah ya, sampai Zaki masuk pesantren. Pas kita semua SD-nya masih di Jakarta. Nah, tapi ada juga tuh teman yang tetangga lah gitu ya. Dia orang tuanya bekerja, ibunya padahal ibu rumah tangga juga. Ya tapi mungkin karena lingkungannya terlalu sering ngajak main ya, jadi kadang-kadang kalau main itu sampai malam Pak, udah maghrib isya tuh masih aja main. Jadi kayak tadi kayak diambil sama lingkungan gitu. Ya udah akhirnya masih tetangga saya nggak usah sebut nama ya, dia kena narkoba sampai akhirnya meninggal. Paling ibunya ibu rumah tangga Pak, jadi ibunya nggak kerja. Yang saya tahu ya bapaknya doang yang kerja. Tapi memang lingkungan itu begitu kuat gitu ya, sehingga mungkin walaupun ibu rumah tangga dan tidak bekerja, tetap aja akhirnya anaknya diambil oleh lingkungan juga Pak, dan kena narkoba dan sekarang udah meninggal anaknya. Gitu. Padahal anaknya lebih muda daripada saya. Ini kita berbicara waktu pengalaman masih kecil ya, masih anak-anak sampai kuliah lah gitu. Nah terus ada juga yang saya punya teman orang tuanya cuma single parent, tapi dia baik banget soleh. Jadi memang kondisi keluarga beda-beda ya. Tapi saya yakin sih memang secara persentase pasti akan lebih keurus anaknya atau akan lebih baik lingkungan yang dimiliki oleh anaknya di keluarga kalau nggak dua-duanya bekerja. Salah satunya membersamai anak gitu. Entah kalau nggak bapaknya, kalau nggak ibunya. Ada juga Pak yang ibu udah kesepakatan Pak, ibunya bekerja. Umi saya cerita katanya temennya Dinda. Jadi waktu Dinda masih TK dulu, itu yang di rumah bapaknya, ibunya yang kerja gitu. Ibunya udah jadi kayak udah manajer apa direktur gitu ya. Jadi dia juga tapi bapaknya guru ngaji ustadz, tapi membimbing anak-anak, jadi anaknya soleh-soleh, pinter ngaji dan sebagainya, tapi bapaknya di rumah. Itu berkesepakatan kali ya. Mungkin karena ibunya merasa kayaknya saya nggak bisa ini ngasuh anak, tapi saya bisa cari uang. Ya udah, kata bapaknya udah saya bisa ngasuh. Ya mungkin beda-beda, tapi itu baik, keluarga baik-baik. Keluarga temannya si Dinda itu baik, anaknya soleh sampai gede pun udah sekarang pun udah berkeluarga kayaknya, kalau nggak salah tuh udah baik juga gitu. Maksud saya memang itu kondisi yang berbeda-beda, tapi kalau secara persentase rata-rata anak-anak yang bermasalah itu pasti dari keluarga, kalau nggak broken home, kalau nggak bapak ibunya terlalu sibuk kerja gitu. Teman-teman saya yang kebanyakan seperti itu.